Karena Wali Songo itu ketika membawa ajaran Islam itu mendahulukan bil hikmah dengan cara bijak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratan muhtaramin yang saya hormati, jajaran Surya Majelis Wakil Cabang Kecamatan Balikpapan Kota, hadir Rais Surya Kiai Haji Hadi Mustafa beserta Katib Akhina Gus Ahmad Siswanto, kemudian yang saya hormati Ketua Tanwiziyah sekaligus Sohibul Bed, yaitu Bapak Ustadz Mustajib beserta seluruh jajarannya, dan tentu tak lupa yang saya hormati sahabat saya Mas Hasan Asy'ari, Wakil Sekretaris PCNU Kota Balikpapan, serta seluruh ketua ranting dan para pengurus yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, tentu kita semua bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk silaturahim dalam rangka konsolidasi jamaahiyah, khususnya di lingkungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balikpapan Kota, yang jujur dari siang tadi saya sempat berpikir, karena di grup undangannya itu syukuran, apa Pak Mustajib mau nikah lagi baru syukuran atau apa, saya nggak tahu ya kan. Ternyata saya tadi divisi oleh Gus Siswanto, ini syukuran, lebih tepatnya sebenarnya untuk memulai kegiatan di lingkungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balikpapan Kota. Mudah-mudahan harapannya amanah yang kita semua pikul bersama, kita benar-benar bisa untuk melaksanakan sebaik mungkin, karena pada prinsipnya di Nahdlatul Ulama itu sifatnya hanya berkhidmat, pengabdian. Jadi apapun jabatan kita, dimanapun letak struktur kita di NU, itu ma muskilah, no problem, gak ada masalah. Karena sesungguhnya hitungannya bukan soal mau di PC atau di MBC atau di ranting, hakikatnya sama. Karena kita semua itu hanya berkhidmat, pengabdian kepada jam'iyah yang diwariskan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga sudah bisa dipastikan orang begitu dibaiat menjadi pengurus NU di semua tingkatan, gak bisa banyak yang diharap untuk urusan duniawi. Kok boro-boro gaji, ya, yang pasti tombok mesti. Tombok itu apa bahasa Indonesianya? Tekor, ya kan? Ya itulah dinamika di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi kalau orang di NU punya orientasi, punya niat, punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan dunia, dipastikan dia kecelek, nggak ada apa-apanya. Saya ini periode yang kedua untuk ketua
Tanfiziah di PJNU Kota Balikpapan, yang sebelumnya sejak tahun 96 saya sudah menjadi ketua ranting NU Kelurahan Karangjuang. Akan tetapi bagi santri, bagi kita pengurus Nahdlatul Ulama ini harus diluruskan niatnya semata-mata untuk kepentingan ukhrawi, kepentingan akhirat, karena ngurusi NU hakikatnya adalah ngurusi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di jamiah inilah kita banyak berharap barokah. Barokah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu berkat. Walaupun nanti nggak ada berkatnya ya nggak apa-apa, yang penting kan barokahnya, ya kan. Kalau barokah itu namanya barokah memang tidak tampak secara fisik, tidak tampak secara materi. Namun hakikat keberkahan itu yakin dan pasti ada. Saya cukup merasakan, dan satu-satunya organisasi yang sampai hari ini, mulai sejak saya keluar dari pesantren, yang betul-betul saya merasakan indah, nyaman, dan yakin dengan keberkahan, walau ditawari di beberapa organisasi yang lainnya, saya tidak tertarik, terkecuali satu-satunya yang saya meyakini penuh dengan keberkahan adalah di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Nah, keberkahan itu tergantung tingkat khidmatnya kita. Keberkahan itu tergantung sejauh mana tomboknya kita tadi itu. Semakin banyak tomboknya, walaupun tombok itu mungkin secara waktu. Saya mulai jam 3 tadi belum pulang terus terang. Karena kalau saya pulang, waktu saya sudah habis di jalan. Jadi saya maghrib tadi itu sendirian di kantor NU. Mas Hasan pulang, saya masih di kantor NU, ditemani keranda mayat gitu. Itu ada keranda mayat di dalam apa? Geraha itu kan kerandanya yang ambulan itu ya. Dulu saya agak takut, tapi sekarang karena biasa jadi berteman sama keranda itu. Karena sering di geraha itu. Tetapi saya merasakan iman saja. Artinya kenapa? Karena saya meyakini di saat kira kita ini kan orang selevel kita, ya, orang setingkatan kita ini, dikatakan orang alim ya tidak, dikatakan orang soleh sekalipun mungkin namanya soleh, tapi hakikatnya juga belum tentu soleh-soleh amat. Kalau dikatakan orang baik, ya belum terlalu baik-baik banget. Artinya kekurangan-kekurangan kita dari segi amal-amal kita, dari segi amaliyah kita, itu ada secercah harapan keberkahan dari Nahdlatul Ulama ini. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita itu kelak bisa berhimpun bersama para aulia dengan para muassis pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin amin Allahumma amin. Asal dengan penuh keyakinan. Kita kalau ber-NU itu jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. NU itu ya bohiron wa batinan, ya lahir dan batin. Dan gak perlu malu-malu, gengsi-gengsi hari ini kita mengatakan kalau saya NU, kalau keluarga kami keluarga NU. Jadi kalau perlu rumah-rumah kita dipasang gambarnya Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dipasang-pasang logo NU, baju-bajunya juga baju-baju NU. Saya tadi ini pakai ini jaket baru ini dikasih orang tadi, makanya saya pakai dari mulai sore tadi. Ya, sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai warga NU. Ini mohon maaf ya, saya termasuk, walaupun saya mengatakan agak lambat, karena kepingin menghidup-hidupkan di antara lembaganya atau banomnya NU. Saya ini juga kalau malam Jumat sama malam Minggu itu sama Sasan ikut bergabung Pagar Nusa. Walaupun balungnya sudah balung tua. Niatnya kepingin sakti, bukan kepingin sakti. Kalau kepingin sakti, saya itu sudah sakti saya itu ya kan. Kalau nggak sakti nggak jadi ketua NU.
Semata-mata apa? Ingin ikut menghidup-hidupkan apa yang ada di Nahdlatul Ulama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dulu saya masih ingat ketika era sekitar tahun 90-an, 96, di Balikpapan itu jujur cari orang yang mau dan berani mengatakan saya NU itu ada, tapi jarang. Jadi kalau nyari logo-logo NU itu hampir nggak ada lah pada tahun-tahun sekitar itu. Walaupun banyak waktu itu sudah Ustadz mulai datangan dari Jawa, di Balikpapan, Nusantara, tapi yang terang-terangan berani mengatakan kami NU, saya NU, saya Ustadz NU itu pada era-era itu sangat jarang sekali. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah kita bersyukurlah, bangga, sehingga di mana-mana sudah syiar NU sudah dirasakan. Kemudian juga anak-anak muda sekarang juga sudah terang-terangan juga ikut bisa mewarnai di media sosial. Karena kalau tidak, kita ini akan ditinggal. Di era sekarang ini, kalau kita orang NU itu masih malu-malu, masih takut-takut, sekalipun Ustadz, kenapa saya tanya, kadang pernah suatu saat hari saya tanya, kenapa sampai kok gak berani terang-terangan ngaku Ustadz NU? Ya salah satu alasannya, nanti kalau saya terang-terangan NU, gak semua masjid gak mau undang. Paling yang masjid yang undang cuma masjid-masjid yang berbasis NU. Sebenarnya pandangan seperti itu gak benar. Saya itu sudah kewalahan kalau ngurusin undangan pengajian. Walaupun orang semua juga tahu kalau saya itu ketua NU. Artinya jangan khawatir dan jangan takut. Orang yang ngopeni NU, orang yang ngurusi NU, orang yang berkorban waktunya untuk NU, berkorban hartanya untuk NU, pasti akan menumbuhkan keberkahan bagi hidupnya dan keluarganya. Akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan di dunianya itu sudah diberi mudah lah. Ya, apa yang tadi? Ya, jadi insya Allah lah, insya Allah. Kita jangan pernah khawatir, jangan pernah, asal kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita ini kemudian, tadi saya katakan, kalau kita ini kan ada orang sebagian mengatakan begini, yang penting saya ahli sunnah, gak usah NU-NU-nan. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang penting saya kalau subuh ya kunut, kalau ada orang meninggal ya yasinan, tahlilan, kalau ada khol saya ya ikut khol, selawatan ikut selawatan, tapi saya gak usah NU-NU-nan. Seolah-olah kata-kata demikian itu kan ada benarnya, kayak ada baiknya. Saya nggak mengatakan begitu itu salah. Tapi kalau hal itu terus-menerus terjadi di negara-negara Timur Tengah, saudara-saudara sekalian, itu kurang ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Ya. Negara-negara yang konflik di Timur Tengah itu kalau ahli sunnah wal jamaahnya bukan hanya sekedar ahli sunnah wal jamaah, bahkan kiai-kiai besar, ulama-ulama besar sampai selevel mu'alif, pengarang-pengarang kitab bermadzhab berhaluan ahli sunnah wal jamaah, itu tempatnya ada di Timur Tengah. Tapi kenapa negara mereka itu luluh lantak? Kenapa negara mereka itu kemudian hancur berantakan? Apa nggak ada orang ahli sunnah wal jamaah di sana? Apa nggak ada orang kunut, nggak ada orang khol, nggak ada orang selawatan? Loh, di sana itu pusatnya. Yang tidak dimiliki oleh mereka adalah wadah jamiah yang mengikat seluruh ulama, seluruh umat Islam yang berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak punya wadahnya, sehingga berjalan masing-masing, berjalan sendiri-sendiri. Lah kita ini kalau cuma karena sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, belum tentu saya kenal dengan Ustaz Siswanto, belum tentu saya ngerti dengan Ustaz Hadi Mustafa, dengan Ustaz Mustaji. Tapi karena ada kesamaan dan kesatuan di dalam satu jamiah wadah, akhirnya ada kekuatan dari kita sekalian. Maka sudah menjadi kewajiban kita bersama berkhidmat di Nahdlatul Ulama ini. Saya berharap lahir batin sudahlah, sampai jangan mengukur aku bukan ketua. Itu penyakit lama itu, ya. Yang penting saya pengurus, tapi kalau diajak begini, saya bukan ketua kok.
Loh, NU ini bukan soal urusan ketua atau bukan ketua. Siapa yang mau menghidup-hidupkan Nahdlatul Ulama, kata Mbak Hashim Asy'ari. Jadi bukan bahasa beliau, bukan dawuh beliau, bukan siapa yang menjadi ketua NU, siapa menjadi raisal NU, kan bukan begitu. Siapa yang menghidup-hidupkan Jamiah Nahdlatul Ulama sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Yang di Pakar Nusa, yang di Pakar Nusa, yang di Ansor, yang di Banser, yang di muslimat, muslimat, di Fatayat. Yang muaranya satu, ingin membesarkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu kan cuma lembaga banon kepanjangan daripada Nahdlatul Ulama. Walaupun punya badan otonom, Ansor itu punya badan otonom, Fatayat badan otonom, muslimat badan otonom. Kemudian Ibnu IPPNU badan otonom. Kemudian ada lembaga-lembaga. Itu semua hanya punya kekhususan di dalam untuk ngopeni dan ngurusi sesuai dengan kekhususannya di dalam Nahdlatul Ulama. Contohnya kalau muslimat itu orang NU perempuan yang sudah tua-tua. Sebenarnya begitu kalau diterjemahkan bebas itu. Kalau Fatayat orang NU perempuan yang masih muda-muda. Itu aja kalau bahasa yang gampang itu. Kalau dibedakan secara itu lebih gampang lagi. Kalau muslimat datang di pengajian bawanya Remason, Balsem, minyak kapak, ya kan? Kalau Fatayat datang bawanya Ginjo, parfum, HP, ya. Paling begitu aja anunya, apa itu bedanya secara ini. Tapi secara keseluruhan, ujungnya, endingnya semua itu berkhidmat untuk membesarkan, untuk mensiarkan, untuk mempertahankan Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang tugas paling pokok dan paling fundamental dalam Nahdlatul Ulama apa? Yaitu menjaga tradisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bisa jadi ahli sunnah wal jamaah tapi tidak NU, ya. Sekarang itu begitu. Kalau dulu, ya, mungkin 10-20 tahun yang silam, pokok kunut berarti NU, kan begitu. Pokok yasinan, tahlilan berarti NU. Itu dulu. Sekarang sudah orientasi itu sudah berubah. Bisa jadi yasinan, ya, sholawatan, Maulid Nabi, oke, Isra Mi'raj, iya, tapi belum tentu Nahdlatul Ulama. Dalam hal apa? Mungkin berbeda dalam harokahnya. Kita ini dalam Nahdlatul Ulama, ya, punya prinsip-prinsip yang tidak boleh kita tinggalkan. Bersikap moderat. Orang NU itu tawasud. Kalau dakwahnya yang santun, yang elegan, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Itu cara-cara dakwahnya NU. Bukan pukulannya dulu yang dibawa, ya. Jadi orang NU itu kalau Allahu Akbar, ya Allah Akbarnya untuk sholat, Allahu Akbarnya untuk adzan, bukan Allahu Akbar untuk nuduhi wong, ya. Cara-cara dakwahnya Nahdlatul Ulama dengan cara yang moderat, bukan dengan cara yang kasar, keras. Kenapa? Salah satu di antara asas dasar dalam Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim Asy'ari itu melandasinya dengan ayat ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata beliau, ciri khas orang NU itu kalau mengajak, ya, ud'u ila sabili rabbik, ketika dia berdakwah itu bil hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang elegan. Yang inspirasi ini terinspirasi seperti cara dakwahnya Wali Songo dulu itu. Sampai nggak bisa bayangkan. Coba dulu tuh yang dakwah ke Nusantara, mubalek dai yang membawa ajaran Islam ke Nusantara itu tidak seperti cara Wali Songo yang pernah dilakukan. Sudah dipastikan animisme, dinamisme di Nusantara itu hampir dipastikan akan tetap bertahan. Sulit Islam diterima. Kenapa? Karena Wali Songo itu ketika membawa ajaran Islam itu mendahulukan bil hikmah, dengan cara bijak.
Cara bijak itu apa? Orang dakwah itu kalau lapar, ojo diceramai tok. Sampai dulu kalau lapar belum makan dari rumah kok tak ceramai sampai 2 jam. Mesti ngomel-ngomel sama dia kan. Gak mari ceramai guru wis klontang-klonteng arep metu gak sedo metu-metu klontang-klonteng iki kan. Lesu pisan. Bil hikmah, orang lapar dikasih makan. Dulu kalau Wali Songo itu kan begitu. Dia mendawai orang itu yang lapar dikasih makan, yang sakit diobati. Di daerah yang di situ nggak ada airnya, bagaimana berikhtiar supaya ada airnya. Sekalipun mungkin orang belum masuk Islam, tapi sudah mendahulukan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam itu apa? Santun, berakhlakul karimah, ya, bersikap bijak, yang senang dengan kesenian, didakwai dengan cara seni. Ya, kemudian dikenal apa? Wayang kulit itu. Orang tuh masih berpikir kadang wayang kulit itu yang ngarang Wali Songo. Bukan. Sebelum ada Wali Songo itu sudah ada wayang kulit. Wali Songo itu mengadopsi bagaimana caranya agar wayang kulit ini bisa dijadikan media untuk dakwah. Banyak ada, ya banyak yang dipleset-plesetkan. Saya itu ngerti wayang itu agak apal karena saya penggemar wayang. Dulu itu kalau nonton wayang, kalau belum adzan subuh belum pulang saya. Ya sudah dipanggil kiai itu agak malu saya nonton wayang itu. Dulu itu betul ya, kalau nonton wayang kalau sudah adzan subuh baru pulang. Jadi ngerti ya loh. Sama Mas Hasan aja hafal saya loh wayang kulit. Mulai dari negara mana saja, siapa pendowo itu anaknya siapa, bapaknya siapa, cucunya siapa dan seterusnya. Insya Allah saya masih hafal. Kalau Alfiah malah lupa saya kan. Syaratnya sudah lupa. Nah, ini cara-cara wali. Kenapa? Bagaimana memasukkan nilai-nilai ajaran Islam bil hikmah, tidak terjadi gejolak. Ibarat sampean itu mencari ikan, tidak harus membuat keruh kolamnya, tapi mendapatkan ikannya. Bagaimana caranya? Mungkin bisa aja dipancing, ya kan? Bagaimana cara dipancing? Rakyat itu babi, kan? Disetrum, ya. Dengan cara bagaimana mendapatkan ikan dengan tanpa ngobok-ngobok, dengan tanpa ngeroh. Wal mau'idotil hasanah. Yang kedua, cara dan ciri dakwah orang Nahdlatul Ulama sesuai dengan asas di dalam Nahdlatul Ulama itu apa? Dengan nasihat-nasihat yang baik. Quran kan mengajarkan begitu. Jadi bagaimana kita itu menyampaikan dakwah, orang itu tidak tersinggung, orang itu tidak marah-marah, tapi bisa menerima kebenaran ajaran-ajaran Islam. Lu kalau bagaimana sampean bisa bayangkan kalau orang menyampaikan ajaran Islam kebenaran tapi dengan marah-marah? Kalau ceramah itu cuma neraka saja. Kalau nggak cocok dengan penceramahnya kafir, sampean kan mikir. Hanya kalau dulu Wali Songo itu bagaimana mengislamkan orang kafir. Loh, kalau sekarang sudah terjadi pergeseran nilai-nilai. Justru banyak orang ceramah mengkafirkan orang Islam. Sudah syahadat loh, Islam itu loh. Islam itu apa sih? Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah Islam. Mereka sudah syahadat, bahkan mungkin sudah sholat, walau mungkin masih jauh dari sempurna, tapi secara status dia sudah muslim. Mungkin ketika dia sebagai seorang muslim itu melakukan perbuatan dosa, tidak serta-merta kemudian kita menjudge orang itu, dia kafir, ahlu bid'ah, neraka dan seterusnya. Ajaran di dalam Nahdlatul Ulama tidak seperti itu. Maka sampai pastikan di YouTube itu ya, sekarang kan lagi tren YouTube itu, mencari penceramah. Pokoknya kalau penceramah dari NU, Kiai NU, Mubalik NU, nggak ada yang ceramah itu teriak-teriak, gebrak-gebrak podium sampai marah-marah, mengkafir-kafirkan itu, karena itu bukan ciri dakwahnya orang Nahdlatul Ulama. Pasti dicarikan dengan cara santai, bahkan tidak jarang dengan guyonan. Tapi guyonannya orang berilmu itu ya memang berbeda, ada nilai-nilai ilmunya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika memang dengan bil hikmah belum mempan, kemudian mau idoti hasanah belum bisa diterima, sehingga kemudian orang itu perlu adu argumentasi. Kata Quran bagaimana yang dijadikan landasan dalam Nahdlatul Ulama?
wajadilhum billati iya ahsan. Kalau memang perlu adu argumen, kalau perlu dengan dialog, berdialog nah tapi dengan cara yang lebih baik, tidak dengan mencaci maki. Kan enak sing di YouTube udah itu misu sing asu sing asu. Mau dibilang dalik ya kan? Bukan seperti itu. Kalaupun memang harus dengan mujadalah, tapi mujadalah bil ahsan, dengan cara yang baik. Itu cara-cara Nahdlatul Ulama. Maka oleh karena itu sesungguhnya kita di NU itu nggak salah. Ya, kita berada di dalam jamiah ini, insya Allah inilah jamiah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian mungkin kita mendapatkan oknum, ya Islamnya bagus, NU-nya bagus, mungkin ada oknum, ya nggak menutup kemungkinan. Tapi bukan berarti kalau kemudian oknum itu salah, nggak benar, kebiah uyah sak jamiah salah semua. Seringkali kan kita begitu, wah ini bagaimana ini itu oknum, ojo digawa-gawa. Maling begitu digawa, bak, dilihat KTP-nya, dilihat Islam. Apakah Islamnya nggak benar? Bukan Islamnya nggak benar. Ada orang oknum yang beragama Islam melakukan perbuatan kriminal, tapi ajarannya tetap bagus. Makanya ada hadis itu, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ajaran-ajaran Islam itu sangat tinggi sekali dan tidak ada yang menandingi keluhuran ajaran agama Islam. Itu ajarannya, ya. Itu Islamnya. Orang Islamnya ya belum tentu. SDM-nya ya masing-masing. Tapi kalau ajarannya Islam itu mesti benar, mesti sahih. Gak ada kurang satu apapun dalam nilai-nilai ajaran Islam. Tapi kalau orang Islamnya ya mungkin ya macam-macam, sesuai SDM-nya, sesuai di mana dia ngajinya, sesuai dia belajar dengan siapa, kemudian melahirkan orang yang berbeda-beda. Kan tergantung, orang berislam itu tergantung dari mana dia belajar. Kalau dari belajar awalnya sudah salah, ya kemudian menjadi orang Islam yang berpotensi kemudian dia salah. Tapi insya Allah di Nahdlatul Ulama dulu para pendahulu kita, Hadratul Syekh Yai Hasyim Asy'ari, Yai Wahab Hasbullah dan kiai-kiai muassis yang lainnya mendirikan NU itu enggak seperti sekarang kita mendirikan organisasi yang lainnya. Untuk gambarnya Nahdlatul Ulama tuh yo, yang bintang 9, ada tali jagatnya, ada bola dunianya, itu hampir 1 bulan Yai Wahab Hasbullah memerintahkan kalau tidak salah Kiai Ridwan Surabaya untuk buat logonya itu pakai istiqoroh, pakai puasa, pakai segala macam. Nah kalau kita tuh kalau bikin organisasi apa kan gambarnya apa? Cari aja tukang gambar yang bagus. Walaupun nggak pakai istiqoroh, nggak pakai apa puasa dan seterusnya. Itu baru gambarnya saja. Proses berdirinya kan sedemikian panjang prosesnya. Kita pernah dengar lah bagaimana sampai itu Syekhuna Khalil memberikan isyarah kepada Hadratul Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Saking kehati-hatiannya para muassis mendirikan jamiah ini dengan harapan di kemudian hari siapapun yang ada di dalam jamiah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tentunya saya selaku ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, mari kita samakan sikap. Berbeda itu biasa. Kita nggak harus semua sama, tetapi kita tetap mencari kesamaan, ya. Berbeda dalam hal apapun itu biasa saja. Jangan kemudian kalau berbeda mufarokoh, ya kan? Wah, aku nggak cocok dengan Pak Mustajib. Kalau aku tak mufarokoh, aku tak memisahkan diri dari rombongan. Nah ini sudah nggak benar. Orang NU itu kalau penyakitnya itu juga ya kan. Kalau sudah nggak cocok dengan pengurusnya, kemudian sudah tidak mau ber-NU, salah lagi. Gak cocok dengan pemilihan pengurus masjid, kalah. Nanti saat masjid-masjidnya itu disatu. Malu dong. Ya, karena malu ya. Mestinya enggak. Itu proses itu biasa saja, pemilihan aja kok. Ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa saja. Dan berbeda itu sesuatu yang lumrah. Kita tuh coba belajar berbeda, ya biasa saja. Jangan kemudian perbedaan itu dibawa ke perasaan. Bahasa sekarang apa? Baper, ya kan? Dikit-dikit baper, usulnya nggak diterima, baper. Ya kan?
Kamu nggak cocok dengan Pak Tajib, kenapa? Wah, usul begini nggak disetujui. Orang disetujui, alhamdulillah ya kan. Karena apa? Di NU itu punya tradisi, siapa yang usul disetujui, yang usul itulah yang melaksanakan usulan itu tadi ya. Kan berat, makanya jangan sering-sering usul lah media NU ya. Usul Pak Ketua. Sampai sering-sering usul Pak Mustajib, usul apa kita bikin madrasah MBC Kota. Oh ya silakan, bagus, barakallah, silakan dilaksanakan. Biasanya begitu. Makanya kita biasa saja lah ya, berjamiah, berorganisasi itu yang santai, yang senang, yang gembira, nggak usah terus ditegang, nggak apa lagi urusan pilkada nanti wow kota kosong aja sudah apa kalau memang yang penting jangan ribut. Karena apa? Itu kan cuma hajatan tahunan saja. Per 5 tahun sekali ya. Sementara kita ukhuwah di NU ini untuk selamanya. Hanya jangan gara-gara berbeda saja sudah tidak mau ber-NU, tidak mau kemudian menjaga ukhuwah Nahdliyah. Maka kita ini ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah, dan kita memulainya dengan ukhuwah Nahdliyah. Ukhuwah karena ikatan kita sesama orang NU. Beda boleh, ribut nggak boleh, nggak sama dalam pendapatan nggak masalah, dalam pendapat nggak masalah, bukan pendapatan opo ya kan, soal pendapat berbeda ya, tapi berbeda pendapat tidak lantas kemudian membuat kita retak di dalam sama-sama berkhidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, selamat berkhidmat, selamat berjuang di MBC NU Kecamatan Balikpapan Kota. Sekiranya mungkin masih ditemukan ranting, semua sudah terbentuk ya, insya Allah sudah terbentuk. Kalau yang belum tentunya saya berharap untuk segera dibentuk, dan mungkin ada hal-hal lain yang saling bersinergi lah, saling mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya kira itu. Terima kasih tentunya. Sekaligus pada malam hari ini sebagai bentuk perjuangan Nahdlatul Ulama melalui MBC NU Kecamatan Balikpapan Kota, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, channel YouTube MBC NU Kecamatan Balikpapan Kota secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan menjadi barokah dan menjadi sarana dakwah perjuangan Nahdlatul Ulama di wilayah MBC NU Kecamatan Balikpapan Kota. Amin, amin, Allahumma amin. Mohon nanti keberkahan doa dari Rais Suriah MBC NU Kecamatan Balikpapan Kota. Dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridho illahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu fid dunya wal akhirah ila ala hadihin yahya al-hamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin. Tabaraka wa ta'ala kulis sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina lil ahwali wal afat
وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا فيها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر لنا يا الله أمورنا يسر لنا يا الله لكلمة كلمتك من إتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرضائك يا رحمن لرضائك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا يا الله أبواب الرحمة وأبواب الرحمة وأبواب البركة والسلامة في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم أحينا يا الله بحياة العلماء وأمتنا يا الله بموت الشهداء واكسرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة ربنا آتنا تقبل الله منكم. Mohon izin Pak Yai sebelum ditutup.